Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedikit kami mengingatkan kembali untuk bagaimana tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Dalam situasi saat ini kita dihimbau oleh pemerintah, maklumat Kapolri, dan Majelis Ulama untuk melaksanakan sholat Id di rumah, tidak di tempat-tempat sebagaimana tahun-tahun kemarin yang kita melaksanakan. Sedikit kita mengingat kembali bahwa pada umumnya tidak ada perbedaan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri baik di rumah, di lapangan, dan di masjid. Hanya yang berbeda, di rumah bisa kita tidak melaksanakan khutbah. Namun ketika ada yang melaksanakan, ketika jemaahnya juga banyak, ada ayah, ada ibu mertua, ada ayah mertua, dan banyak mereka mau menyampaikan pesan-pesan agama, tidak ada salahnya. Karena itu adalah kebaikan, tidak masalah. Kemudian ketika kita sebelum melaksanakan sholat Id ini, kita ada beberapa sunnah yang disunahkan. Yang pertama, kita perlu mandi terlebih dahulu. Kita bersihkan badan, kita tentunya setelah kita mandi, kita pakai pakaian yang bersih. Tentu setelah kita bersih dalam diri, kita bersih dalam pakaian, kemudian kita jangan lupa disunahkan Rasulullah untuk makan terlebih dahulu. Rasulullah SAW pada saat sebelum melaksanakan sholat Id, Rasulullah makan kurma tentu dengan jumlah-jumlah, bisa 2, 3, 5, 7. Rasulullah makan. Ketika kita pun mengikuti sunnah itu lebih baik. Ketika kita mau makan kurma untuk tanda bahwa pada itu adalah hari raya Idul Fitri, hari yang fitri, hari yang bersih, hari yang suci. Kita kembali kepada fitrah, kesucian. Kita tidak puasa lagi. Kita berbuka karena Allah. Kita berpuasa selama ini karena Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah. Ketika kita kemudian makan sedikit, kalau tidak ada kurma, kita bisa makan yang manis-manis. Setelah kita lakukan sunnah yang pertama, sunnah yang kedua, kita lakukan sunnah yang ketiga adalah melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena sholat Idul Fitri ini adalah termasuk kategori sunnah muakkad, adalah salah sunnah yang diwajibkan. Kalaupun bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat sunnah Idul Fitri ini, kita hanya bisa mengetahui ayat-ayat pendek setelah surah Al-Fatihah, maka silakan kita baca semampu kita surah dan ayat apa yang kita ketahui. Tidak ada paksaan. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui. Sehingga mari kita ikuti sebentar nanti yang kami sampaikan. Apakah di awal rakaat yang pertama kita ada 7 takbir. Kemudian di rakaat yang kedua ada 5 kali takbir. 7 kali takbir yang di rakaat yang pertama, apakah itu termasuk dengan takbiratul ihram yang pertama, atau takbiratul ihram itu tersendiri? Sehingga ketika kita melaksanakan takbiratul ihram tidak lagi tersendiri, kita sambung dengan 7. Bagaimana hitungannya? Menurut Imam Syafi'i, ketika kita takbiratul ihram yang pertama itu sendiri, tidak digabungkan dengan yang 7. Jadi kita tentu niat dulu. Salli sunnatan salatal Idul Fitri raka'atain mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah kita takbiratul ihram yang pertama, kita jangan lupakan membacakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus lanjut dengan selesai, kemudian kita lanjutkan dengan takbiratul zawaid, artinya takbir tambahan, ya. Jadi pelaksanaan waktu sholat Id ini adalah di waktu syuruk, adalah terbitnya matahari, ketika terbitnya sunrise matahari, ketika batas berakhirnya adalah di waktu zawal, atau 10-15 menit lah sebegitu sebelum pelaksanaan sholat zuhur. Dan waktu yang baik, alangkah baiknya kita melaksanakan di awal waktu pagi, sehingga insya Allah kita pelaksanaannya bisa lebih awal. Ketika kita melaksanakan takbir, selesai kita melaksanakan takbir itu, kemudian kita lanjutkan dengan membacakan surah Al-Fatihah. Setelah kita 7 kali takbir,
7 kali takbir ini sebagian ulama ada yang tidak membacakan apa-apa, dan ada sebagian ulama dari kita yang mazhab Imam Syafi'i membacakan takbir, tahmid, dan tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian dia turun, Allahu akbar. Jadi di rakaat yang pertama 7 kali takbir. Takbiratul ihram itu yang pertama adalah sendiri, ditambah 7 takbir setelahnya. Jadi takbir tambahan. Takbir zawaid adalah takbir tambahan. Nah, jadi takbir tambahan itu tersendiri dengan takbir ini. Di antara takbir membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebagian ulama juga ada yang tidak membacakan. Inilah perbedaan-perbedaan pandangan dari berbagai macam ulama. Tidak masalah, silakan. Kemudian ketika kita membawakan takbir, kalau bisa harus ada jedahnya, harus ada antara. Jangan terlalu cepat, jangan terburu-buru. Karena apa? Ketika kita takbir itu harus ada jeda, dengan maksud istri kita yang di belakang, anak pertama, anak kedua, ibu mertua, terus kemudian keluarga-keluarga yang lain, bisa ada jeda mereka mengikuti kita. Itulah ada gunanya, sehingga kita harus ada tempo, harus ada jeda. Kemudian setelah kita selesai takbir yang pertama, di rakaat yang pertama ini 7 kali takbir di rakaat yang pertama kita selesai. Kemudian kita lanjut dengan membacakan surah. Kita membacakan surah Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Setelah kita membacakan surah Al-Fatihah, kita bisa lanjut dengan membacakan Sabbihisma rabbikal a'lazi. Kalau kita tidak bisa hafalkan ayat ini, silahkan, boleh kita membacakan ayat-ayat lain. Silahkan, tidak apa-apa. Tidak masalah. Kemudian setelah itu selesai kita bacakan ayatnya, Suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Setelah kita selesai membacanya, kita Allah Akbar, takbir, kemudian kita ruku. Setelah kita ruku, kita naik, Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Setelah kita naik, Rabbana walakal hamd, kita turun, Allahu Akbar. Setelah kita sujud, kita naik, kemudian duduk. Setelah kita duduk seperti sholat biasa, kemudian kita duduk. Setelah kita sujud, kemudian kita berdiri. 2 kali sujud di rakaat yang pertama, kita berdiri. Allahu Akbar. Nah, kita takbir ini takbir al-intiqal. Jadi takbir perpindahan dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua. Setelah kita takbir, kita lanjut dengan takbir yang kelima. Tadi ya, setelah kita masuk di rakaat yang kedua, kita lanjutkan dengan 5 kali takbir. Turun. Allahu Akbar. Nah, kita bacakan lagi takbir, tahmid, dan tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus Allahu Akbar. Setelah itu terus Allahu Akbar. Terus selesai sampai 5, kita lanjut membacakan surah Al-Fatihah, dan setelah itu kita lanjut dengan bacaan ayat setelahnya. Silakan dengan ayat yang kita ketahui, dengan ayat yang kita hafalkan. Inilah singkatnya. Setelah kita selesai melaksanakan sholat, kita salam, kemudian kita salam. Setelah itu apakah kita akan melaksanakan khutbah? Kalau di rumah bisa dilaksanakan, bisa tidak. Kalau kita melaksanakan, sebagian ulama mengatakan ketika jamaahnya banyak, ketika keluarganya juga ada, berkumpul banyak di rumah, maka silakan yang menyampaikan pesan-pesan dakwah. Di antaranya bisa menyampaikan, mungkin mengingatkan, wahai ayah, ibu, istri, anak, dalam situasi saat ini berbeda dengan hari raya kita pada hari-hari kemarin. Ayah, ibu, kita tidak berkumpul di lapangan, di masjid dengan keluarga, teman, sahabat kita. Dengan pada saat ini, dengan keterbatasan ini, semua menjadi nilai ibadah bagi kita untuk menahan diri di dalam memutuskan mata rantai penularan COVID-19 atau virus corona. Insya Allah dengan situasi kita melaksanakan Idul Fitri di rumah ini,
kita bagian daripada ibadah untuk menahan diri, maka mari kita anak, istri, ayah, keluarga tercinta, teruslah taat dan istiqomah, tetap maklumat daripada pemerintah, dan kita dengarkan maklumat dari Kapolri, dan kita dengarkan maklumat dari para ulama. Sampaikan pesan-pesan itu, ya tidak masalah, insya Allah semuanya berkah, dan jangan lupa kita doa. Insya Allah virus ini akan senantiasa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sekelumit mengingatkan kembali untuk bagaimana tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri, dan insya Allah kita bersama-sama keluarga akan dapat meraih fitrah kembali. Terima kasih, selamat mencoba. Tentu ketika kita sebagai imam, kita niatkan usalli sunnatan salatal Idul Fitri raka'atain mustaqbilal kiblati, imaman ketika ia sebagai imam, makmuman ketika kita di belakang sebagai makmum, ada yang imam. Silakan kita sesuaikan dengan kegiatan kita di dalam melaksanakan salat Idul Fitri. Inilah apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam santun selalu dari saya, Ibda Muhammad Akmal Fauzi, Kapolsek Dungingi, Polres Gorontalo Kota, Abnaul Khairat, alumni santri Pondok Pesantren Al Khairat Pusat Palu, angkatan 92. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.